Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan curahan nikmatnya yang tiada henti dan tiada bosan dilimpahkan, dicurahkan kepada hamba-hambanya, kepada seluruh makhluknya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan karunia-Nya kepada orang-orang yang beriman. Tidak hanya diberikan karunia itu untuk kebahagiaan di dunia, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengekalkan karunia untuk orang-orang yang beriman ini sampai di akhirat kelak. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, berbahagia dan tak perlu kita bersedih jika di dunia ini kita diberikan kenikmatan berupa materi tidak banyak, tidak bisa menyamai bahkan melebihi sebagian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat iman, maka itu jauh lebih mahal, jauh lebih berharga daripada sekedar memiliki harta yang banyak, emas berlian, rumah yang mewah, kendaraan yang megah. Itu semua akan binasa jika seorang tidak memiliki iman. Itu semua tidak berguna, tidak bermanfaat kelak di akhirat untuk menolong dirinya. Akan tetapi bila kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala iman yang sempurna, akan menjadikan seseorang itu bahagia di dunia dan di akhirat. Iman kepada Allah, agama ini bukan sekadar hiburan. Karena ada yang mengatakan bahwasanya agama itu hanya hiburan bagi orang-orang susah, hiburan bagi orang-orang miskin. Kalau orang miskin dihibur pakai agama, kalau orang susah dihibur pakai agama. Betapa banyak ada orang yang kaya raya tetapi hatinya tidak senang, hatinya tidak bahagia, susah hidupnya, tidak terhibur. Karena apa? Dia tidak punya iman, tidak punya agama. Dia tidak hidup dengan tuntunan agama. Ini yang penting untuk kita yakini sungguh-sungguh, supaya kemudian kita punya rasa, merasa bermanfaat ketika kita belajar ilmu agama, dan kita punya semangat yang tinggi di dalam belajar ilmu agama. Tidak hanya ilmu agama ini kemudian hanya sekedar sebagai hiburan saja, itu tadi hanya sekedar mengisi waktu luang, tersisip-sisip di antara kehidupan kita, di antara hiruk pikuk, di antara kebutuhan hidup dunia kita yang lainnya. Oh, agama ini pelengkap. Tidak boleh agama hanya sebagai pelengkap sandiwara, pelengkap penderita. Agama ini adalah tuntunan utama dalam hidup kita, tujuan utama di dalam hidup kita. Kalau kemudian kita bekerja, kita mencari ilmu duniawi, semua harus dengan agama. Tujuannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka alhamdulillah kita bersyukur kalau Allah berikan karunia kepada kita iman di dalam hati. Kita minta kepada Allah, kita mohon kepada Allah agar iman itu tetap istiqomah di dalam hati kita sampai akhir hayat menjemput kita. Istiqomah dalam setiap keadaan, istiqomah dalam setiap pekerjaan, ada iman di dalamnya. Kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar jadikan hati ini menjadi hati yang tetap tunduk patuh di dalam keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita masih
belum selesai kita membahas hadis yang pertama dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram li Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekali lagi saya ulang, yang kita kaji ini adalah Kitabul Jami', bagian akhir dari kitab Bulughul Maram. Kalau kita biasa mengkaji Bulughul Maram itu mengkaji hukum-hukum fikih, maka di bagian akhir Kitabul Jami' ini adalah hadis-hadis yang berisi tentang adab, tentang akhlak, tentang zikir dan doa. Di bagian akhir ini, bab pertama dalam Kitabul Jami' ini adalah babul adab, bab tentang adab. Dan hadis yang pertama ini kita bahas, yakni tentang hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Ada 6, kita sudah bahas sampai yang keempat. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih, kalau jumpa dengan saudara kita ucapkan salam. Kita sudah pelajari beserta dengan adab-adabnya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau engkau diundang maka hendaklah engkau memenuhi undangannya. Kita sudah bahas hukum dan adab-adabnya. Wa idza stansahaka fansahhu, kalau engkau dimintai nasihat maka hendaklah kau beri nasihat. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu, apabila saudaramu itu bersin kemudian dia mengucapkan hamdalah, maka hendaklah engkau membalas dengan ucapan yarhamukallah, lalu kemudian dibalas lagi dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu diantara adab yang mulia, yang indah yang diajarkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan didapati di dalam agama yang lain. Sunnah yang oleh orang lain dianggap remeh, tetapi yang remeh itu mendatangkan kenikmatan, mendatangkan pahala yang besar bagi orang-orang yang beriman. Maka hari ini yang kelima akan kita bahas, wa idza marida fa'udhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila saudara muslimmu itu sakit, fa'udhu, maka hendaklah engkau menjenguknya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam seorang muslim dengan muslim yang lainnya dijadikan bersaudara meskipun tidak ada ikatan darah. Karena ikatan iman itu jauh lebih kuat daripada ikatan darah. Orang punya ikatan darah itu bisa mewarisi, tapi warisan bisa terputus kalau orang kemudian kehilangan imannya. Bapaknya muslim, anaknya muslim, saling mewarisi. Kalau bapaknya wafat, anaknya dapat warisan. Tapi kalau anaknya murtad, warisan itu hilang, dia tidak punya lagi hak waris. Atau sebaliknya, bapaknya sebelum wafat murtad, maka harta bapaknya tidak ada hak bagi seorang anak mendapatkan warisan. Kenapa? Dianggap tidak ada lagi hubungan iman itu lebih kuat. Innamal mu'minuna ikhwah, antara mukmin itu adalah bersaudara. Maka saudara, ukhuwah itu mesti kemudian dijaga. Di antara adab yang kemudian memiliki efek terjaganya ukhuwah adalah saling menjenguk, memberikan support ketika saudaranya sakit. Ini indah sekali jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjaga adab-adab semacam ini, menjaga akhlak-akhlak semacam ini, maka ukhuwah itu akan benar-benar terjaga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'idul maridi fi makhrafatil jannati hatta yarji'. Orang yang menjenguk orang sakit itu dia sama seperti berada di dalam kebun-kebun surga sampai ia pulang. Dia sama seperti orang yang ada di dalam kebun-kebun surga sampai ia pulang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang menjenguk orang yang sakit, itu di antara keutamaan orang yang menjenguk orang yang sakit. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza 'ada ar-rajulu akhahul muslima masya fi kharafatil jannati hatta yajlisa, fa idza jalasa ghamarathu ar-rahmah, fa in kanat ghudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya, wa in kanat masaan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih." Apabila seorang menjenguk saudara muslimnya yang sedang sakit, maka seakan-akan ia sedang berjalan sambil memetik buah-buahan surga. Pahala ia petik, ia dapatkan demikian banyak. Dia sedang panen buah pahala. Orang yang menjenguk orang yang sakit, menjenguk saudara muslimnya yang sakit, ketika dia sedang berjalan menuju saja, ya, ketika sedang menuju itu sudah masuk ke dalam kebun-kebun surga, dia sudah panen pahala. Sampai dia duduk, hatta yajlisa, sampai dia duduk.
Apabila sudah duduk maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Rahmat Allah turun kepadanya ketika ia duduk. Ini maksudnya tentu ya, misalnya Ustadz ini saya jenguknya di rumah sakit, nggak ada tempat duduk, berdirilah kami, nggak dapat rahmat. Nah, tidak juga, maksudnya adalah ketika kita sudah sampai di tempat, ketika kita menjenguknya, maka rahmat itu turun kepada kita ketika kita menjenguk saudara yang sakit. Fa in kana ghudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya, apabila ia menjenguknya di pagi hari, maka apabila ia menjenguknya di pagi hari, maka ada 70.000 malaikat yang bersolawat atau mendoakan kepada orang yang menjenguk orang yang sakit ini. Sampai kapan? Sampai sore harinya. Begitu juga wa in kana masa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Demikian juga kalau menjenguknya itu di sore hari, maka datang 70 malaikat, 70 ya. Sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat yang mendoakannya hingga pagi harinya. Itu luar biasa keutamaan orang yang menjenguk orang yang sakit. Keutamaan orang yang menjenguk orang yang sakit sebagai bentuk cintanya kepada saudara muslimnya. Bukankah orang yang sakit itu seringkali merasa sendiri, tidak bisa jumpa dengan orang lain, tapi ketika datang orang lain, ketika datang kawannya, dia merasa, oh, kawanku ini, temanku ini ternyata bukan hanya ada di saat aku senang, tapi justru ada datang ketika aku sedang susah. Kan kadang kalau orang berkawan, orang berteman bukan karena Allah, bukan ikhlas karena Allah, maka dia akan berkawan ketika dia senang saja. Sebaik-baik kawan yang tulus itu adalah kawan yang ada dalam suka maupun duka. Bukan hanya pada saat senang, bukan ada pada saat sukses saja, tetapi ketika dia jatuh, ketika dia sakit, ketika dia tertimpa musibah, dia hadir untuk setidaknya memberikan support, terlebih kalau bisa membantu. Ya. Ada pepatah mengatakan bahwa ketika kamu sukses, hebat, kawan-kawanmu akhirnya tahu siapa kamu, karena terbukti orang hebat. Tapi ketika kamu sakit, ketika kamu jatuh, maka kamu baru akan tahu siapakah kawan-kawanmu yang sebenarnya. Ya, kawan yang sesungguhnya yang masih mau datang ketika kita tertimpa musibah, ketika kita sedang jatuh, ketika kita sedang susah, ketika kita sedang sakit. Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk memperhatikan adab-adab ketika kita sedang menjenguk orang sakit, agar kemudian upaya kita menjenguk orang sakit ini berbuah pahala yang lebih banyak, makin banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar tujuannya juga tercapai. Tujuannya apa? Membesarkan hati orang yang sakit. Ya, kan orang yang sakit itu diantara penyebabnya menurut ilmu medis itu menurunnya imunitas, ketahanan tubuh. Katanya ketahanan tubuh itu meningkat manakala orang itu secara psikologis juga bahagia, orang itu secara psikologis juga senang, kan gitu. Ketika hadir kawan-kawannya bahagia, meningkat imunnya, bisa jadi menjadi wasilah cepatnya sembuhnya seseorang. Kalau stres, bisa jadi sudah sakit, gak ada yang nengok, gak ada kawan-kawannya, makin stres, wah berpikir yang macam-macam, kawanku ini gak urus aku, gak pikiri aku, kan begitu. Itu bisa justru semakin membuat dia semakin ngedrop, semakin sakit penyakitnya, kan gitu. Nah ya, maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita benar kita ikuti adab-adabnya, insya Allah akan tercapai banyak maslahat di dalam ibadah ini. Ini ibadah ini. Menjenguk orang sakit adalah satu ibadah. Bagaimana tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan pahala yang besar. Adab yang pertama tentu jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana amal-amal yang lain di dalam Islam, amal ini akan menjadi amal yang besar, diterima oleh Allah sebagai amal yang saleh manakala diiringi dengan keikhlasan. Maka adab yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Segala yang dari hati pasti akan sampai ke hati.
Ucapan bela sungkawa kita kepada yang sakit, jika itu hadir dari hati, insya Allah akan menyentuh hatinya, menenteramkan jiwanya. Segala apa yang kemudian kita sampaikan, kita lakukan dengan keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga berkenan mencucurkan rahmatnya yang besar kepada kita. Maka ikhlas, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi kunci, dan ini menjadi pembeda antara satu perbuatan ini adalah perbuatan akhirat atau perbuatan dunia. Menjenguk orang sakit ini bisa menjadi perbuatan akhirat, bisa juga menjadi perbuatan dunia. Ada juga orang menjenguk orang sakit itu ya karena yang sakit itu atasan saya. Takutnya nanti kalau saya nggak ditengok, di catatan merah dari atasan saya karyawan, bisa dipecat saya. Tujuan dunia. Atau dia partner bisnis saya paling potensial, saya harus tunjukkan kebaikan saya, kepedulian, hanya untuk merawat bisnis usaha misalnya. Nah, ini kan jadi pekerjaan dunia. Tapi sebaliknya jika diiringi dengan keikhlasan karena Allah, saudara mukmin, maka itu menjadi pekerjaan akhirat, berbuah akhirat. Karena ini yang membedakan, ikhlas ini yang membedakan pekerjaan dunia dengan pekerjaan akhirat. Kadangkala ada pekerjaan-pekerjaan yang sepertinya pekerjaan dunia, padahal itu bernilai akhirat yang besar. Bernilai akhirat yang besar. Apa contoh? Mencari nafkah, bekerja, berbisnis, buka toko, bikin usaha. Itu lihat orang ini pekerjaan dunia, tapi bisa menjadi pekerjaan akhirat jika diniatkan untuk Allah dan hasilnya untuk kemudian diinfakkan, digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan agama Allah. Ada satu kisah, ada seorang pengusaha, hidupnya selama ini dihabiskan untuk usaha. Ketika dia sudah mencapai ke puncak kesuksesan, dia datang kepada Ustadz, saya sekarang mau mengabdi belajar agama aja. Saya mau berhenti sudah, cukup sudah harta saya kumpulkan, saya tidak mau bisnis lagi, saya nggak mau kerja ini lagi, saya tinggalkan itu semua karena saya sudah cukup untuk kehidupan dunia ini, saya sudah cukup. Apa kata ustadznya? Kalau kamu berhenti dari pekerjaan, kamu cinta dunia namanya. Kenapa? Ya kamu mengumpulkan ini hanya cukup untuk memenuhi kehidupan dunia saja. Padahal kalau kamu kerjakan itu, lanjutkan bisnis usaha makin besar, lalu kamu tujukan untuk kemaslahatan agama, jauh lebih besar lagi yang bisa kamu berikan, yang bisa kamu dapatkan. Jadi sepertinya dia anggap, selama ini kerja cari nafkah, bisnis itu pekerjaan dunia, padahal bisa berubah menjadi pekerjaan akhirat jika ada niat yang ikhlas karena Allah. Sebaliknya ada juga pekerjaan akhirat, sepertinya pekerjaan akhirat, tapi itu hakikatnya pekerjaan dunia. Ya, orang beribadah, sholat, bahkan tujuannya untuk apa? Hanya untuk mendapatkan gelar sebagai orang yang alim, jadi orang yang soleh. Itu pekerjaan dunia. Berdakwah misalnya tujuannya untuk apa? Supaya dipanggil orang ustadz, supaya terkenal, supaya ternama, supaya populer, atau bahkan supaya mendapatkan harta dari situ, supaya mendapatkan upah dari situ. Kelihatannya orang lihat tuh zahirnya pekerjaan akhirat, padahal itu pekerjaan dunia. Karena apa? Karena niat. Nah, ini pentingnya kita senantiasa meluruskan niat dan hati itu. Maka hati itu kalau dalam bahasa Arab disebut qalbun. Qalb itu maknanya adalah sesuatu yang terbolak-balik, gampang terbolak-balik. Qallaba yuqallibu, membolak-balik. Qalbun sesuatu yang gampang terbolak-balik. Niat ikhlas itu tempatnya di dalam hati. Hati gampang terbolak-balik, maka harus terus kita jaga. Setiap ibadah terus kita tanya, kita koreksi keikhlasan kita. Demikian juga di dalam perkara ini, dalam menjenguk orang yang sakit, saudara kita yang sakit, ikhlas karena Allah akan berbuah pahala yang besar. Tidak akan ada malaikat yang kemudian memberikan, mendoakan 70.000 malaikat mendoakan, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat untuknya kalau dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaklah bersegera ketika menjenguk orang sakit, tidak menunda-nunda. Kenapa jangan ditunda? Keburu sembuh. Ya dua kemungkinan, kalau nggak keburu sembuh, keburu meninggal. Ini bukan joke, bukan lelucon, tapi bisa, memang betul.
Karena ibadah menjenguk orang sakit itu ibadah yang ada tempo waktunya, ada batasan waktunya. Batasannya kapan? Ya kalau udah sembuh, nggak dapat lagi kita keutamaan. Segera ketika kita mampu, ketika kita sempat. Nggak usah kita tanya, nggak usah kita telepon, bang, lagi sakit ya di rumah sakit. Oh iya, saya tapi sekarang belum sempat nengok. Jangan sembuh dulu kalau saya belum nengok. Nggak bisa juga kita bikin janji kan? Ya. Atau kemudian kita tunda-tunda, pada akhirnya kemudian wah sakitnya kayaknya sih biasa aja, orang kemarin masih telepon video call masih segar bugar. Nggak tahu kita segar bugar hari ini tiba-tiba besok kritis, lalu lusanya meninggal dunia sebelum sempat kita menjenguknya. Menyesal kalau itu orang dekat kita, orang yang kita kenal. Menyesal kita bukan hanya karena dekat kita kenal, tapi karena kita luput dari kebaikan, luput dari amal saleh. Padahal luar biasa tadi, keutamaannya besar sekali. Dan ini menunda-nunda ini merupakan salah satu tipu daya jebakan syaitan. Ya, jebakan syaitan. Syaitan itu kalau menggoda orang, satu, digoda orang supaya dia nggak beriman kepada Allah, dibuat dia jadi kafir. Kalau ternyata dia masih kuat, akhirnya jadi orang beriman, maka digoda orang beriman tapi malas beramal. Orang malas beramal. Kalau kemudian dia kuat, ternyata dia menjadi orang yang rajin beramal, tahu beramal. Maka dibuat diantaranya adalah caranya dengan menunda-nunda amalan, sehingga akhirnya luput amalan itu. Dia tahu amalan itu, tapi kemudian luput karena ia menunda-nunda. Itu adalah tipu daya setan. Kemudian adab yang ketiga, memberikan motivasi untuk yang sakit dan juga untuk keluarganya. Ya, karena tentu ketika orang sakit, ya si sakit itu sendiri mengalami kemudian kondisi di mana dia bersedih, dia kemudian terpukul bisa jadi, ya. Terlebih keluarganya, apalagi kalau yang sakit itu tulang punggung keluarga, bukan tulang punggung keluarga pun kalau sudah keluarga di antara kita yang sakit pasti mengganggu. Istri yang sakit, anak tidak terurus, menjadi kacau keluarga. Suami yang sakit, apalagi anak yang sakit, suami atau bapaknya bekerja tidak konsentrasi, ibu tidak bisa konsentrasi juga bekerja, pasti mengalami guncangan. Jadi kalau sakit, yang musibah bukan hanya si sakit, tapi keluarga itu juga mendapatkan musibah. Maka perlu untuk diberikan motivasi. Karena bisa jadi orang itu ketika ditimpa musibah, lalu syaitan akan bersegera untuk datang merusak, mulai dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kemudian dirusak, dihilangkan rasa syukurnya, dikurangi rasa syukurnya, sampai akhirnya bahkan bisa kufur. Betapa banyak kemudian orang yang kemudian kalau sudah sakit, tadinya pertama datang ke dokter, nggak sembuh, sudah datang ke dokter, oh mungkin datang ke ustadz minta diruqyah, nggak sembuh, karena memang itu ujian Allah. Sampai akhirnya aduh, dokter sudah, ustadz sudah, ramuan herbal sudah, orang pinter aja yang belum. Akhirnya dia datang ke orang pinter. Kenapa dibilang orang pinter? Karena yang datang nggak pinter, ya. Karena yang datang orang bodoh. Karena makanya dia sebut orang pinter, ya. Nah, banyak orang-orang pinter atau dukun itu kan tidak sekolah. Walaupun belakangan ini muncul dukun-dukun yang bergelar sarjana, banyak juga. Saya lihat di iklan di koran, dulu itu ada iklan koran, Eyang siapa, ada SH-nya di belakangnya. Wih, luar biasa, sarjana hukum. Harusnya SD dong, sarjana dukun, kan gitu. Ya, harusnya SAG, sarjana alam gaib, kan gitu. Luar biasa. Orang pinter datang, jatuh kepada apa? Kesyirikan. Coba lihat, kalau sudah ada orang sakti, katanya orang pinter, bisa mengobati segala penyakit, itu waiting listnya, pendaftarannya bisa sampai tahun depan. Saya dapat nomor antrian. Kapan datangnya? Tahun depan. Kalah dokter yang sekolah bertahun-tahun sampai ke luar negeri, biaya mahal. Bapak dapat antrian dokter paling lama kapan? Udah ngeluh. Daftar pagi, dapat jatahnya malam, udah ngeluh. Dukun, daftarnya sekarang, ada yang sampai tahun depan baru dapat jatah. Dan dia sabar, rela mengantri demi masuk ke dalam kesyirikan.
rela ngantri demi mendaftar menjadi orang murtad. Bahaya ini. Karena apa? Karena sakit. Karena sakit. Wah, putus asa dari rahmat Allah. Maka penting untuk kita datang kemudian memberikan nasihat. Atau ada orang mungkin tidak sampai ke syirik, tidak jatuh kepada kesyirikan, putus asa, minta mati. Oh, udah saya nggak tahan ini, minta mati aja. Lebih baik saya mati daripada sakit ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim, kata Nabi, la yatamanna ahadukumul maut. Janganlah kalian berangan-angan atau minta mati. Wala yad'u bihi min qabli ayyatiyah. Dan jangan pula meminta-minta atau berharap kematian itu, berdoa kepada Allah untuk diberikan mati kalau memang belum waktunya, belum tiba waktunya. Innahu idza mata ahadukum inqata amaluhu. Kenapa? Kok jangan sampai kita minta mati? Karena kalau orang mati itu sudah terputus amalnya, terputus pahalanya. Wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairan. Sedangkan bagi orang mukmin itu umur yang panjang itu adalah kebaikan. Berarti masih lama waktu kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kita tidak rindu ingin berlama-lama sujud dengan Allah Subhanahu wa taala? Minta disembuhkan, ya Allah sembuhkan supaya bisa sujud lagi, supaya bisa sholat lagi. Kenapa? Saya sakit, susah saya sholat, susah saya hadir ke masjid. Itu yang diminta. Ya. Kalau memang kadang-kala saya tapi betul-betul tidak tahan. Kalau memang mau minta kepada Allah, ya Allah, ini yang dibolehkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika hidup itu baik untukku, hidupkanlah aku. Jika sembuh itu baik untukku, sembuhkanlah aku. Tapi kalau memang kematian itu lebih baik untukku, matikan aku. Itu kita serahkan kepada Allah. Kalimat seperti itu boleh. Tapi kalau kita mengatakan lebih baik saya mati saja daripada sakit, itu tidak boleh. Ya. Itu termasuk kalimat kekufuran, tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah dalam satu peperangan ada seorang yang kemudian dikagumi oleh banyak kaum muslimin. Wah, si fulan itu hebat luar biasa, kesatria, berperang dahsyat luar biasa, pasti dia ahli surga. Kata Nabi apa? Bukan, dia ahli neraka. Kata Nabi. Para sahabat heran tapi terdiam sudah karena Nabi sudah ngomong begitu. Terheran. Di tengah keheranannya ada seorang yang mengatakan, sungguh aku bersaksi bahwa si fulan ini ketika berperang itu terluka, dia tidak tahan dengan lukanya, lalu kemudian dia bunuh diri karena tidak tahan terhadap lukanya. Maka benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia di dalam neraka. Nah, tidak boleh kita berharap mati. Apalagi sampai minta kepada dokter, sudah ada nggak suntik mati aja, saya udah nggak tahan dengan penyakit ini. Nah, ini sebab apa? Di antaranya juga sebab satu kurang iman, satu kurang ilmu. Kalau dia faham bahwa sesungguhnya sakit itu Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan penyakit pasti ada obat, kecuali pasti ada obatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kata Nabi, ma anzalallahu da illa anzalalahu dawa. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah pasti turunkan juga obatnya. Semua penyakit ada obatnya kecuali kematian. Kalau orang sudah mati sekarat, enggak ada obatnya. Ya. Tuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah kita tahu obatnya itu pasti ada diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguhlah kita berikhtiar berobat di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai jatuh kepada hal yang dilarang, kepada kesyirikan, atau berobat kepada yang haram. Ya, berobat kepada yang haram. Nah, hati-hati. Kita berobat itu mesti tahu apa. Kadang namanya orang berobat tuh dikasih saran siapa aja diterima, ditampung, dicoba semua. Oh, ini manjur katanya. Oh ya, coba. Perhatikan dulu, jangan manjurnya dulu, halal atau tidak. Ya, halal atau tidak. Saya pernah baca satu artikel katanya ini salah satu obat penyakit yang sangat manjur untuk penyakit rematik kalau tidak salah. Gout atau sejenisnya kalau tidak salah, ingat ya. Itu obatnya adalah meminum air kencingnya sendiri. Setiap pagi dia kencing, proteinnya tinggi katanya. Nah, ya. Diminum dan katanya sembuh, itu terbukti katanya. Itu haram. Ada juga yang pernah menawari
Ya, oh ini bahkan ditunjukkan, Ustaz, ini bagus nih, ada pengobatan semacam ini. Apakah apa? Saya lupa bahannya apa, tapi itu bahan fermentasi. Ketika saya baca-baca ini barang ini, saya lupa apa itu, biji apa lupa saya itu. Kalau difermentasi maka dia akan berubah menjadi alkohol, dan itu alkohol jenis khamr yang sudah sampai khamr. Kalau dia banyak minumnya bisa mabuk, itu kan jadi haram. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang serupa dengan kasus semacam itu, ya. Anna Tariq ibn Suwaid al-Ju'fi, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Tariq bin Suwaid al-Ju'fi. Sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khamri, tentang khamar. Khamar untuk apa? Untuk berobat. Ya. Fanahahu au kariha ayyasna'aha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya atau membencinya. Faqala, kemudian ia berkata, innama asna'uha liddawa, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku enggak pakai apa-apa, bukan ku minum itu khamar, bukan untuk mabuk tapi untuk obat, kata dia. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahu laisa bidawain walakinnahu daun. Sesungguhnya khamr itu bukanlah obat, tapi khamr itu adalah penyakit. Kalau sudah diharamkan oleh Allah, maka pasti di dalamnya ada mudarat. Maka kita nggak usah suka cari-cari kenapa sih ini diharamkan. Kalau sudah haram mesti itu punya penyakit di dalamnya. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukanlah obat, akan tetapi penyakit. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Ya. Maka hati-hati jangan sampai kemudian berobat dengan yang haram. Hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, innallaha anzalad da'a wad dawa. Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan menurunkan pula obatnya. Wa ja'ala likullin da'in dawaan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi setiap penyakit itu obat. Fatadawau, maka hendaklah berobat. Kalau sakit maka hendaklah ikhtiar. Silahkan ikhtiar berobat. Wala tadawau biharamin. Akan tetapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Ya. Bagaimana Ustaz? Tapi ini darurat. Sudah darurat. Ya, kan ada ayatnya itu. Misalnya surah Al-An'am ayat 119 di antaranya, waqad fassala lakum ma harrama alaikum illa matturirtum ilaih. Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa-apa yang diharamkan atasmu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Oh, terpaksa berarti darurat. Ini kalau makanan. Ada beda antara makanan dengan pengobatan. Yang namanya terpaksa, yang namanya darurat itu kalau memang tidak ada lagi selain itu. Satu, itu syaratnya yang namanya darurat. Pertama, kalau memang kedaruratannya itu mengancam jiwa, itu namanya kedaruratan. Yang kedua, memang tidak ada solusi lain kecuali itu. Yang ketiga, diyakini solusi itu memang benar-benar diyakini menyelesaikan masalah, menghilangkan kemudaratan. Di sini kelihatan beda antara makanan dengan obat. Kalau makanan kita di tengah hutan ketemu makanan haram, kita sudah lapar sekali. Satu, laparnya sudah berbahaya. Kalau kita nggak makan itu babi yang lewat tadi, dan itu babi satu-satunya udah 3 hari ini, cuma itu aja yang lewat, kan gitu ya. Kijang apa segala macam nggak ada yang lewat, cuma itu yang lewat. Belum tentu nanti lewat lagi, kan gitu. Angkat dulu, kan gitu. Satu, yang kedua, memang tidak ada yang lain. Ya, memang dari tadi tidak ada yang lain. Kemudian kita diyakini kalau makan babi pasti nggak kenyangnya. Akal manusia mengatakan pasti kenyangnya, kan gitu ya. Tapi kalau obat, ya, satu, bener nggak? Satu, penyakitnya penyakit gawat atau tidak? Nanti penyakit kudis saja, gatal-gatal, minum atau suruh makan makanan, oh bangkai ini, kulit ini, wah ada macam-macam, supaya emang orang mati karena kudisan? Nggak ada. Ya. Kalaupun memang gawat, maka kemudian diyakini bahwa tidak ada obat lain. Cari dulu yang lain, yang halal banyak. Allah Subhanahu wa taala katakan tadi, Allah itu menjadikan penyakit mesti ada obatnya. Maka berobat, tapi jangan pakai yang haram. Mesti ada obat yang lain. Atau kemudian gugurlah yang kedua ini, misalnya terpenuhi yang kedua, memang nggak ada yang lain. Ya, nggak ada yang lain. Adanya itu. Yakin apa enggak itu menyembuhkan? Ya baru katanya sih, ya kan?
baru katanya, belum tentu menyembuhkan. Belum memenuhi syarat. Ya, terpaksa itu kalau memenuhi syarat tadi itu, 3 itu. Memang mengancam jiwa penyakitnya, yang kedua tidak ada yang lain, dan yang ketiga memang diyakini bisa. Ya, misal ya, wanita berobat dengan dokter yang laki-laki, misalnya yang harus misalnya menyentuh bagian tubuhnya, bagian tubuh tertentu meriksa, itu kan haram sebenarnya, nggak boleh kan, dokter laki-laki, tapi terpenuhi syarat, ini penyakitnya bahaya, mengancam jiwa. Kedua, nggak ada dokter lain kecuali dokter ini yang bisa, dan memang diyakini dokter ini mampu, kan gitu, bukan dokter masih sekolah baru-baru. Nah, itu sama juga. Nah, kalau masih ada, masih mampu, maka tidak boleh kita berobat dengan cara, dengan bahan, dengan obat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang memahami ilmu tentang bahwa sakit itu memiliki hikmah di baliknya, maka seseorang akan menjadi lebih kuat menghadapi ujian sakit itu. Dan ini perlu kemudian ketika kita menengok, ketika menjenguknya, kita berikan motivasi kepadanya, kita berikan ilmu ini kepadanya. Ya. Maka Nabi SAW selalu mengingatkan ketika Nabi sakit, ketika ada yang sakit, ketika Nabi menjenguk orang sakit, maka apa perkataan Nabi? La ba'sa tahurun insyaallah, enggak apa-apa, tenang aja. Tidak apa-apa sakit ini mensucikanmu dari dosa. Itu yang pertama kali dikatakan. Kalau kita menjenguk orang sakit, ya, ini ya sakit memang ujian bagi hamba Allah. Tapi jangan lupa sakit ini juga ada kebaikannya. Apa kebaikannya? Mensucikan dosa. Ya, mensucikan dosa. Saya banyak dosanya, saya istighfar belum tentu diampuni oleh Allah, karena bisa jadi istighfar sambil lalai. Tapi kalau orang sakit, kamu sabar, kamu juga punya dosa, dosamu gugur dengan otomatis. Sudah berapa lama sakit? Sudah seminggu sakit, wah udah banyak itu gugurnya, dosanya berguguran itu, gitu. La ba'sa tahurun insyaallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukati yushakuha. Tidaklah suatu musibah menimpa seorang muslim kecuali musibah itu akan menghapuskan dosa-dosanya, hatta sekalipun hanya tertusuk satu duri. Tertusuk duri, sakit itu menggugurkan dosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sakit yang lebih besar, yang lebih berat daripada itu, maka akan lebih banyak, lebih besar dosa yang akan berguguran disebabkan oleh sakit itu. Bahkan dalam sebuah riwayat sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, riwayat ini cukup masyhur tentang seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadukan perihal dirinya yang tertimpa penyakit ayan. Ya. Orang kalau penyakit ayan kan kejang-kejang, kemudian tidak bisa mengendalikan diri. Berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, doakanlah aku. Kenapa? Aku sakit, dan kalau aku sakit nggak sadar sampai tersingkap auratku. Apa kata Nabi? In syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyak. Kalau kamu mau, kamu bisa bersabar dan kamu akan mendapatkan surga. Maksudnya bersabar dengan penyakit, tetap sakit, sabar, dapat surga. Tapi kalau kamu mau, saya bisa doakan kamu agar kamu mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak pakai nanya, nggak pakai perhitungan, nggak pakai minta pilihan. Ya Rasul, bisa nggak masuk surga tapi sembuh juga? Nggak dia minta seperti itu. Tapi dia langsung berkata, kalau begitu aku akan bersabar. Asbiru, aku bersabar. Bersabar dengan penyakitnya itu. Baru kemudian dia nanya lagi, tapi ya Rasulullah, satu saja minta doakan. Kalau pas sakit saya sabar dengan sakit saya ini, tapi saya tetap malu kalau tersingkap aurat saya. Mintakan kepada Allah agar kalau saya kumat sakitnya itu tidak tersingkap aurat itu. Itu yang diminta oleh wanita ini. Kenapa? Karena dia tahu ternyata ini besar pahalanya, menggugurkan dosa. Rasulullah SAW katakan, bagimu surga, walakil jannah, bagimu surga kalau kamu bersabar dengan penyakit itu. Maka ini berbuah surga. Kita kabarkan yang semacam ini kepada saudara kita yang sakit, ya. Kita kabarkan kepada saudara kita yang sakit. Enggak usah terus, wah kamu sakit, kamu memang selama ini begajulan, banyak dosamu memang kayaknya ini bukan lagi ujian, azab kayaknya nih. Enggak juga begitu kita sampaikan. Ya.
Dan kalau sudah begini, nggak ada lagi penyakitnya, nggak ada penyakit kayak gini obatnya. Kawanku, tetanggaku di sebelah sakit kayak gini 4 hari meninggal sudah. Apalagi musim corona nih. Aduh, begitu kita pulang meninggal beneran ini. Kenapa? Turun imunitasnya, hilang optimismenya. Maka optimis kita. Lalu kemudian kita doakan dia. Apa doanya? Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk saat yang sedang sakit itu, Allahumma shfi Sa'ad, Allahumma shfi Sa'ada, Allahumma shfi Sa'ada 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan. Allahumma shfi, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Kalau kita ada yang sakit, anak kita, saudara kita, orang yang kita tengok, ucapkan Allahumma shfi, sebut namanya. Allahumma shfi, sebut namanya 3 kali. Doa yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga contohkan. Nabi jenguk, Nabi sentuh bagian yang sakit. Mana yang sakit, Pak? Mana yang terasa sakit? Oh, di sebelah sini, pegang. Ya. Lalu kemudian berdoa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Itu kita doa minta kepada Allah, ya Allah, wahai penguasa manusia, wahai Rabbnya manusia, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah si fulan ini, anta syafi, engkaulah yang memberikan kesembuhan, dan tidak ada kesembuhan melainkan hanya kesembuhan darimu. Obat manapun tidak memberikan kesembuhan, itu hanya ikhtiar yang kita lakukan. Tidak boleh kita meyakini obat ini menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. La shifaa illa shifaa'uk, tidak ada penyembuh selain engkau. Shifaan la yughadiru saqama, berikanlah kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang lain ada lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan ketika kita datang menjenguk orang yang sakit, maka kemudian kita berdoa mengucapkan doa ini sebanyak 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Kita baca 7 kali di dekat orang yang sakit, atau kita sentuh bagian yang sakit. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. As'alullahal azim, aku bermohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabbal arsyil azim, pemilik penguasa arsy yang agung, ayyashfiyak, agar sekiranya ia menyembuhkan engkau. Kita baca 7 kali. Itu yang diajarkan, disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Kita doakan kepadanya. Selain kita berdoa untuk orang yang sakit, kita juga berdoa untuk diri kita sendiri. Di antaranya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk orang sakit, maka hendaklah ucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari musibah yang ditimpakan kepadamu, kepada si sakit ini. Cuma nyebutnya pelan-pelan ini, bisik-bisik nih. Untuk diri kita sendiri, mengucapnya walaupun ada kata ditimpakan kepadamu, nggak boleh kita ucapkan kepada orang ini. Nah, alhamdulillah aku selamat, nggak kena penyakit kayak kamu nih. Nah, nggak boleh kita ucapkan begitu. Kita syukur kepada Allah, alhamdulillah saya dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ini. Supaya apa? Ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bersyukur. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan Allah telah memberikan kemuliaan kepadaku melebihi orang banyak. Belajar banyak bersyukur dengan cara apa? Dengan cara mengunjungi orang sakit. Ini adalah cara kita bersyukur, cara kita melatih rasa syukur kita terhadap nikmat sehat. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ada 2 nikmat yang paling sering orang luput dari bersyukur daripadanya. Apa itu? Nikmat waktu luang dan nikmat sehat. Orang baru ingat nikmat sehat kalau sudah sakit. Nah, tengok orang sakit, lihat orang sakit, oh alhamdulillah saya tidak sakit, saya diberikan kesehatan. Syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, adab daripada menjenguk orang sakit, hendaklah kita tidak berlama-lama mengganggu istirahatnya orang yang sakit. Orang yang sakit kita tanya, mulai dari gimana ceritanya pertama kali kamu sakit? Apa yang kamu rasakan? Habis itu ngabsen, siapa aja yang sudah nengok kamu? Lama kita ajak cerita lagi di situ. Orang yang sudah mau istirahat, kita belum pulang. Menyusahkan. Kecuali kalau memang si sakit ini memang dia sakitnya masih bisa bicara dan senang, dia bicara cerita, dengarkan. Kalau kita bisa.
Tapi kalau itu justru mengganggu, jangan berlama-lama. Ya, kita datang tengok orangnya lagi tidur, minta sama keluarganya, tolong banguni dulu, kasih tahu aku nengok dia. Nanti dia nggak tahu lagi aku nengok dia. Ya, usah, jangan mengganggu. Cukup sampaikan kepada keluarga, nanti kalau bangun sampaikan salam saya datang. Ya, cukup, gak usah lama-lama, apalagi diajak ngobrol, apalagi terus tidur di sebelahnya seranjang kan begitu ya. Tidak perlu mengganggu, karena memang tujuan kita menjenguk orang sakit, memberikan motivasi, memberikan doa, dan juga melatih diri kita bersyukur. Mudah-mudahan si fulan yang sakit ini cepat sembuh. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan adab-adab menjenguk orang sakit. Kita berdoa Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita semua. Kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini ditimpa musibah sakit agar kiranya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesembuhan yang sempurna dan paripurna, tidak meninggalkan bekas. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqullah, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama Gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIP Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.